ilaih. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nura qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud sahibul maqamil mahmud ma'dinil kalbi wujud wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'in wujud. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita, mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat Allah kumpulkan kita dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi masuk ke majelis sudah pernah cuci tangan belum? Wudu, cuci tangan, pakai antiseptik 3. Ikutin saja pemerintah kita untuk antisipasi ya. Ini sebenarnya kalau dilaporin sama RW Pak RT ini ditangkap kita ini, karena sudah ada himbauan, ada tindakan juga, sehingga mudah-mudahan ya Allah angkat bala, angkat musibah, Allah angkat penyakit semuanya di negeri kita. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kepada hal yang membahas tentang ketakwaan. Al-Imam Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyahnya, beliau terus mengingatkan kita tentang kekuatan dan ketebalan iman kita kepada Allah. Sehingga kitab-kitab beliau ini sampai sekarang masih terus dikupas dan dikaji, karena kitab beliau begitu besar, begitu manfaat, yang bisa ngimbangin zaman. Di zaman beliau dengan zaman kita berbeda, tetapi yang namanya pahala dan dosa tetap sama, walaupun lapisannya berbeda-beda. Zaman kita dengan zamannya Imam Haddad, mungkin di zaman beliau nggak ada televisi, tetapi di zaman kita ada televisi. Tetapi itu semua tidak keluar daripada pahala dan dosa dari taat kepada maksiat. Sehingga seharusnya ketika para salafun soleh, orang-orang soleh, guru-guru kita, ulama-ulama kita menyampaikan tentang ketakwaan dan menghimbau tentang maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, seharusnya adalah penyemangat di dalam diri kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa taqwa wasiyatullahu rabbul alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa ini adalah wasiat Rabb, wasiat Tuhan kita, sang pemilik alam semesta, untuk siapa? Awwalin wal akhirin. Manusia-manusia yang terputus dari awal sampai terhadap manusia yang diutus di akhir zaman. Takwa ini tetap ada, walaupun lapisannya berbeda-beda. Karena kata Nabi, at-taqwa haruna, takwa itu ada di sini, di dalam hati kita. At-taqwa haruna, sehingga Nabi menyebutkan 3 kali. Lapisan dari zaman Nabi Adam sampai terakhir umat Nabi Muhammad, takwa tetap ada. Contoh, walaupun misal ya, di zaman 90-an
pakaian sama trennya sama zaman 2020 itu kan berbeda. Bener nggak? Dari pakaian doang. Belum juga kendaraan, belum juga alat-alat komunikasi, elektronik dan yang lainnya. Kalau kita ingat kembali zaman 90 ke atas, misalnya TV itu masih hitam putih, ya, masih banyak semutnya. Atau TV juga zaman dahulu tuh yang masih kayak lemari yang seret begitu. Ini sekarang udah nggak ada, ya. Mungkin lebih canggih lagi. TV udah nggak bisa ditenteng-tenteng lagi, tapi TV itu bisa digenggam. Ada aplikasi TV, tinggal lihat, atau YouTube atau gambar yang lainnya. Teknologi, kecanggihan, pakaian, tren, kehidupan, tapi tidak merubah ketakwaan seseorang. Makanya takwa itu sampai kapanpun ada. Sehingga jangan sampai takwa ini hilang di tengah-tengah masyarakat. Karena wasiat Allah Subhanahu wa taala dari zaman awal sampai akhir itu adalah takwa. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an attaqullaha fi fama min khairin ajlin wala ajlin zahirin wala batinin illa wattaqwa sabilun mausulun ilaihi wa wasilatun mubalaghatun lahu." Sehingga takwa itu, ya, yang kita sering dengar dan kita paham itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ya kita kerjain, sesuatu yang dilarang oleh Allah ya kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Sebesar apa dan sebanyak apa kita paham tentang perintah Allah, itu kan pertanyaannya. Dan sebanyak apa dan sebesar apa yang kita paham tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikupas sepanjang hidup kita tentang perintah Allah gak bakal habis. Sepanjang hidup kita kalau kita mau beberkan tentang larangan Allah gak bakal habis. Kalau misalnya kita, Ustaz, saya udah sampai situ, udah paham tentang perintah Allah, tapi nyatanya kita masih melakukan perintah Allah. Sehingga yang namanya perintah Allah sama larangan Allah gak ada habisnya. Kayaknya saya mau udah tahu deh tentang perintah Allah, sholat, puasa, zakat. Kalau begitu, ya udah nggak usah ngaji. Kenapa? Karena udah paham. Begitu juga hal-hal yang membuat kita dimurkai oleh Allah, yaitu dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Gak ada habisnya. Ntar dosa, ntar maksiat, ntar lupa, ntar maksiat. Nah, itulah kehidupan. Takwa ini adalah sebuah jembatan mausulun ilaihi. Kita bisa sampai kepada siapa? Allah. Karena Allah yang bikin perintah, Allah juga yang bikin larangan. Allah yang ngasih tahu ini pahala, Allah yang ngasih tahu ini dosa. Sehingga ketika kita bertakwa, takwa itu hanyalah wasilah supaya kita bisa sampai kepada Allah. Kita sholat supaya kita dekat sama Allah. Kita puasa juga kita supaya tahu siapa Allah. Kita zakat juga kita tahu siapa yang menggenggam harta, yang memiliki alam semesta, dunia dan seisinya, supaya kita tahu Allah, Allah, Allah. Ya, jadi semua aspek kehidupan kita, puasa, zakat, haji, umroh, silaturahmi, ngaji, berdagang, usaha, bisnis, semuanya. Bina rumah tangga, punya anak, punya istri, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi, punya anak lagi, ngandung lagi, tuh semua kehidupan itu semuanya supaya apa? Mausulun ilaih, kita bisa sampai kepada Allah. Kan kadang-kadang yang berpikir kayak begini, Ustaz, saya udah bercerai sama dia, berarti saya gak berjodoh sama dia. Salah kan? Salah apa benar? Hah? Saya sama dia udah gak cocok lagi, akhirnya bercerai. Berarti apa? Saya udah gak jodoh lagi sama dia. Salah gak tuh? Benar gak tuh kata-kata itu? Hah?
Salah. Yang benar ya? Ya, giliran lagi bersatu, ya, katanya ini jodoh saya, ini tulang rusuk saya yang selama ini saya cari. Konflik dikit, masalah dikit, kita udah nggak cocok lagi, kayaknya kita udah bukan jodoh lagi. Akhirnya apa? Menyalahkan jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pada hakikatnya adalah supaya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jodoh tetap jodoh. Perceraian ya tetap perceraian, ada hukum lain lagi. Ya. Jadi itu maksudnya adalah baik dan buruknya, suka dan tidaknya harus kita kembalikan kepada Allah. Itu kalau udah kayak begitu tuh hidup, itu takwa udah ada di dalam hati kita. Karena takwa ini dalam hati jembatan supaya kita senang dunia akhirat, supaya kita selamat dunia akhirat. Contoh yang sedang terjadi di zaman kita, di negeri kita ini, wabah penyakit corona. Jadikan sebuah wadah, wasilah untuk menyambungkan diri kita kepada Allah. Ikutin kata ulama, ikutin kata pemerintah juga. Ya, dua-duanya benar. Kata ulama begini. Kata pemerintah begini dan penuh dengan kebijakan. Tetapi hati-hati ya. Kita harus pintar-pintar menyikapi kebijakan siapapun. Harus, apalagi di zaman kita ini, berbicara tentang takwa dan keimanan, kaitannya adalah ya, harus seimbang, harus adil ketika kita menyikapi hal yang seperti ini. Kita kaitannya adalah pemerintah mewajibkan dan mengharuskan 2 pekan ini nggak boleh ada pertemuan keramaian, cukup di rumah saja, betul nggak? Ya, terus juga ada himbauan sholat berjamaah kudu di rumah, sholat Jumat kudu di rumah, ada himbauan seperti itu. Dan tokoh masyarakat pun, ulama khususnya, harus angkat bicara tentang hal seperti itu. Contoh, sholat berjamaah di waktu sholat isya, seseorang dia sholat berjamaah itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala semua hal, apalagi tentang sekedar kesehatan, tentang kehidupan dia akan dijaga dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah keyakinan yang harus terbina di dalam hati kita. Sehingga lihat, kita perhatikan, kalau ada perintah seperti itu ya, keimanan kita itu seharusnya bertambah atau tidak kepada Allah. Bicara tentang wabah ini, memang sahabat Nabi dulu pernah diingatkan ketika Ta'un itu melanda di satu negeri di kota Madinah, Ta'un. Ya, sahabat Nabi pun menganjurkan kepada para sahabat, terutama Sayyidina Umar, menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak keluar rumah dan juga mencegah orang-orang yang datang dari luar untuk ke satu kampung tersebut. Nah, ini sudah dilakukan oleh Nabi dan pemerintah kita pun melakukan hal yang seperti ini. Tetapi sisi keagamaannya, apakah ada dan masuk ke dalam rumah-rumah kita? Kalau contoh kecil ini udah beberapa hari, orang tuh disusupin pemikiran hati mereka, susupan rasa khawatir dan takut, dan juga kecemasan, dan juga keburuk sangkaan kepada seseorang. Sama orang asal dia dehem dikit, bersin dikit, batuk dikit, udah begini aja. Takut apa? Takut ketularan. Asal kita lihat orang yang pakai masker, kita udah apa rasanya?
takut aja, ngeri aja. Boleh kita waspada, tetapi tidak merubah keadaan hati kita. Tidak boleh merubah mindset kita, tidak boleh merubah keyakinan dan pola pikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada himbauan untuk tidak keluar dan kumpul bareng-bareng, kita dianjurkan untuk di rumah saja, maka binalah rumah ini supaya jadi masjid. Kalau dulu para sahabat dan Nabi pun mengungkapkan rumah-rumah para sahabat adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Gimana supaya rumah jadi surga? Ya, TV matiin 24 jam atau mau ngidupin seperlunya aja. Kenapa? Karena TV kita nyalain terus tuh bisa merusak akidah kita. Yang ditampilkan sama media beritanya tentang kematian, tentang virus ini, tentang penularan, tentang ini. Akhirnya apa? Bukannya media berita yang menggambarkan tentang ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita bertaubat, ayo kita mendekatkan diri, sholat berjamaah. Terus harusnya keimanan yang ditaikin, tapi media nih ngerasupin kita takut, khawatir. Oh banyak. Sehingga apa? Kita bukannya mempertebal iman di rumah kita, tapi ya kadang nyepelein tentang keimanan kita. Coba lihat aja di rumah kita. Kalau sudah ada himbauan di rumah, nih kita ngajak bini sama anak kita sholat berjamaah enggak? Kalau ternyata sholat berjamaah anak sama bini kita di rumah tangga, di rumah kita nggak keluar, itu baru saya jempolin. Ya. Kemudian di rumah kita nih, kita pegang tasbih ya, kita istighfar, kita minta ampun sama Allah, kita bertaubat, kita kembali rujuk kepada Allah. Berapa istighfar? Kalau guru-guru kita nganjurin hasbunallah 3000 kali, ya latif 3000 kali, ya latif falam yazal ultub bina, ya apa azkar zikir, anjurin berapa ratus berapa ribu kali. Harusnya di rumah kita terapin kayak begitu. Kemudian apa lagi? Al-Quran, apa kita pegang nggak di rumah kita? Kalau ada himbauan-himbauan dari pemerintah, kita tinggal di rumah, nggak boleh berjamaah, dilarang untuk sholat Jumat, maka jadikan rumah kita adalah tempat ibadah. Jangan salah paham. Nah ini tokoh masyarakat juga angkat bicara. Ketika tokoh pemerintah angkat bicara supaya untuk jauh dari kerumunan, hanya tinggal di rumah aja, apa itu homestay, ya tinggal di rumah, lockdown, apa macam-macam gitu loh, tinggal dari kerumunan di rumah. Ya harus kita jadikan rumah ini tempat ibadah, bukan rumah untuk lari daripada masalah itu. Sehingga ini pada hakikatnya adalah sebuah kesempatan buat kita. Karena kan media nakut-nakutin doang. Kalau kita lihat di TV yang ngajarin, yang ngasih tahu, yang menghimbau tentang agama, ya paling jam 4 sore, jam 4 malam. Ya, subuh. Nah, itu juga bangun masih pada ngantuk. Kadang kagak dilihat tuh acara-acara keagamaan. Sisanya kalau kita tinggal di rumah, sisanya apa? Gosip, berita, apalagi Indosiar, pintu berkah, anak sama mantu, mantu sama mertua, itu aja urusannya. Tentang selingkuh, anak mudanya tentang pacaran, bagaimana rayu perempuan, akhirnya zina, ya anak-anak kecil ya film-film tayo, kartun, semuanya nggak ada. Apa yang nggak ada yang mengingatkan kita kepada Allah. Makanya alangkah baiknya 2 pekan ini kata pemerintah, sampai akhir bulan ini, sampai atau masuk bulan Sya'ban, udah kita putusin segala berita-berita yang mengganggu kehidupan kita. Ini kita bulan Rajab, udah mau akhir, masuk bulan Sya'ban. Sya'ban ini bulannya Nabi, Rajab ini bulannya Allah, bulan istighfar. Udah berapa banyak kita istighfar kepada Allah?
Ya, jangankan tasbih begini, tasbih digital aja kita nggak beli. Beli tasbih digital banyak tuh Bang Ismet. Untuk minta Bang Ismet tadi gratisin, satunya cuma 10.000. Bang Ismet, ya gratisin. Ini jamaah kita ini malam hari ini malam Senin, pertemuan kan bulan depan, bulan yang akan datang. Nah besok nih untuk mereka kan nggak keluar rumah, besok gratisin, ya malam Senin besok ambil sini sendiri. Nah dengan tasbih digital, kalau saya ada sih di sono di toko tapi beli. Nah karena saya boleh beli sama Bang Ismet. Nah, Bang Ismet gratisin deh, Insya Allah. Pegang tasbih digital. Sekarang kan udah canggih, ya. Memang di zaman Nabi nggak ada tasbih, Nabi pakai ini subahnya. Tapi ini boleh nggak? Bukan sebuah bid'ah, bukan sebuah larangan. Kita pakai tasbih digital bukan sebuah larangan, bukan sebuah bid'ah yang nggak ada nilai pahalanya. Semuanya kan saya bilang, takwa itu tetap ada, pahala tetap ada, dosa tetap ada. Cuma lapisannya aja yang berbeda-beda. Ya, zaman dahulu Nabi pakai gamis, pakai jubah. Nah kita sekarang masih ada mau pakai gamis, mau pakai jubah, silahkan. Enggak, saya mau pakai koko al asas aja. Ya, kita dapat harga promonya beda. Ya boleh kan, kita boleh mau pakai apa aja. Tapi pada hakikatnya ketika kita pakai sarung, kita pakai koko, kita pakai peci, itu ada nilainya bagaimana hati kita. Hati kita yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting. Yang pertama dibahas oleh Imam Al-Haddad tentang ketakwaan, yaitu harus kita bina sampai sekarang di zaman ini. Masya Allah, tentang takwa itu Masya Allah. Sehingga kadang takwa ini, iman kita ini ya manusia, dan kadang yazid, kadang yangkus, kadang bertambah, kadang berkurang. Itu dia. Lagi banyak masalah, takwa kita kurang. Lagi banyak hutang, takwa kita naik. Duha ditingkatin. Waqi'ah, sholat waqi'ah dibacain. Sodaqah ditingkatin. Itu dia keimanan kita. Wa wasilatun mablaghatun lahu wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batin illa wa taqwa hirzun. Tidaklah sebuah keburukan, kata Imam Haddad, tidaklah sebuah keburukan, tidaklah sebuah kejahatan, yang enggak disenengin sama kita, baik zahir atau batin, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, baik yang nyata atau tidak. Kayak contoh sekarang ini virusnya nggak kelihatan, benar nggak? Virus, kuman, bakteri itu nggak kelihatan. Tahu-tahu sakit gigi aja, ngebet aja, itu apa? Ada bakterinya di gigi kita. Tahu-tahu pilek aja, ternyata apa? Ada kumannya di sini, di sarang hidung kita. Tahu-tahu panas aja. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita lemah, akhirnya kita sakit yang nggak kelihatan. Begitu juga penyakit corona. Kita harus tahu menyikapinya. Sebenarnya sih kita bukan berarti menyepelekan. Allah udah ciptain. Kalau ada makhluk yang namanya virus, kuman, bakteri masuk ke dalam tubuh kita, Allah udah ciptain di dalam tubuh yang sempurna ini namanya antibodi. Yang lawan siapa? Ini tergantung kita yang bikin. Kita bikin antibodi kita gimana? Supaya bagus, supaya cakep, makan sama minuman yang cakep. Halalan, toibah, makan yang halal, makan yang toib. Ya, tinggal kita kembali lagi. Ya Allah, ternyata makan saya, minum saya yang merusak diri saya sendiri. Hidung nih, Allah ciptain nih hidung nih. Alhamdulillah hidung lubangnya ke bawah. Ya bersyukur kita ketika kita ngaca. Coba kalau lubang hidung kita ke atas. Kalau kehujanan, Masya Allah, ya dicek.
Itu kita kadang nggak sadar kayak begitu ya. Nikmat ini hidung kita, kan macam-macam hidung ya. Ada yang mancung, ada yang pesek. Ya, tapi semuanya itu udah udah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pernah nggak nih, atau ada salah satu di antara kita pernah ngitung bulu hidung kita? Nggak ada kan? Allah udah ciptain kayak begitu. Ada apa tuh dari bulu-bulu hidung kita? Itu untuk apa? Untuk saringan kuman, bakteri, virus yang bakal masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga pada hakikatnya kita ini sebenarnya nggak butuh masker. Masker itu hanya tambahan aja. Kenapa? Karena Allah udah punya saringan nih. Apalagi kalau misal kumisnya tebal banget, apa baplang. Udah jarang sakit itu. Hah? Kumisnya udah baplang, dulu jarang sakit tuh biasanya. Coba lihat jawara jarang sakit. Ya. Nah, itu dia. Kenapa? Ini kuman, bakteri yang nggak masuk, walaupun masuk udah disaring. Sehingga pun ada ya sekarang udah muncul tuh penelitian tentang wudhu. Penelitiannya apa? Virus, bakteri, kuman itu paling lama 4 jam hinggap di sini. Dan 4 jam itu bisa hilang dan hancur, musnah atau mati dengan air wudhu. Makanya dianjurkan kita itu kumur-kumur, kemudian bersin masukkan air ke hidung, keluarin lagi. Udah. Apa itu? Hilang semua bakteri yang ada di mulut sama di hidung kita. Masya Allah. Ternyata penelitian wudhu muncul supaya apa? Orang tuh rajin wudhu. Kalau orang udah rajin wudhu, insya Allah dia bakal deket. Untuk apa? Sholat. Kalau orang udah terus berusaha sholat, maka dia akan tahu tuh fungsi-fungsinya, manfaatnya orang yang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak penelitian tentang sholat. Orang yang rematik, ya wukunya yang bener. Orang punya darah tinggi, sujudnya yang bener. Orang punya darah rendah, leukemia, anemia. Kalau leukemia, sel darah, kanker darah nanti ada juga sel darah putih, ada sel darah merah. Itu semua pada hakikatnya ada di dalam sholat kita. Karena kitanya yang jarang wudhu, karena kitanya yang jarang sholat, akhirnya pinggang pada pegel, persendian pada ngebet, darah naik. Ya bukan itu aja sih, darah naik, darah rendah, prostat, kanker rahim, vertigo, sinusitis, banyak. Sehingga tuh penelitian mulai penyakit dari perut ke atas sama dari pusar ke atas sama pusar ke bawah itu diteliti. Kenapa nih aurat kita laki-laki dari pusar sampai dengkul tuh batasan. Di atas pusar ke atas ini kan ada yang namanya lambung, ada yang namanya usus, ada usus gede, ada usus besar, ada usus menaik, ada usus menurun, ada usus buntu. Itu usus buntu, itu organ, jangan digunting. Itu organ untuk kasih sinyal. Kalau dia sakit, maka usus yang di atas sakit. Kalau digunting itu, maka usus yang sakit nggak ketahuan. Contoh, orang punya sakit ginjal organ terakhir. Kalau orang punya sakit ginjal, maka organ yang di atas itu sakit. Ginjal ini ngasih tahu sinyal. Contoh kecilnya, kalau orang punya ginjal itu bakal berasa kupingnya dengung mulu. Itu sinyalnya tolong masukin air, ini kurang air. Kalau kita orang dulu pahamannya kuping kanan apa kiri. Nah, kalau kanan diomongin kebaikan, kalau kiri diomongin kejelekan. Akhirnya apa? Suudzon aja sama orang. Bedanya begini, kayaknya gatel banget nih, mau dapat duit nih. Nah itu baru cakep deh tuh. Tapi kalau pemahaman mata kita ndut-ndutan, yang mana yang kanan apa yang kiri? Kalau yang kiri itu diomongin sama orang jelekan ente, akhirnya buruk sangka kita. Itu penelitian yang salah.
Endut-endutan kan ada kan kayak gitu orang dulu kita. Ya, maksudnya endut-endutan ternyata begini. Itu tangan gatel-gatel kayaknya pengen dapat duit. Jadi ayo kita kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu mablaghatun lahum, tidaklah keburukan, kebelekan, kejahatan zahir maupun batin, ila wa taqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lisalamah minhu. Orang punya takwa, dia bakal selamat. Yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Baik dia itu kena penyakit, baik dia sehat, baik itu dia punya duit, baik itu nggak punya duit, baik dia itu sukses, baik itu nggak sukses. Kalau udah pegang takwa enak. Tapi kalau takwa nggak punya, aduh kayaknya sakit. Apa? Orang beli kulkas meriang. Orang punya bangun rumah gelisah, nggak bisa tidur. Lah kan ngapain mikirin orang? Ya, rumah orang dipikirin, rumah sendiri nggak dipikirin. Nah kalau punya takwa itu nggak bakalan kayak begitu. Santai hidupnya kalau punya takwa mah enak. Ya, nggak pegel. Ya, orang punya takwa ini sakit, ya alhamdulillah. Ya, memang Allah lagi kirim penyakit. Berarti apa? Supaya kita, oh ya sakitnya kenapa ini? Oh bagian pinggang. Kenapa? Sholatnya nggak bener, rukunya nggak bener, sujudnya nggak bener, atau kurang sholatnya. Ya. Kurang berapa? Kurang 100, kurang 1000. Kalau orang-orang dulu sholatnya orang dulu 1000 sujud semalaman doang. Dari jam berapa tuh? Dari jam 12 sampai sebelum fajar 1000 rakaat. Makanya ini kesempatan kita nih, lockdown, homestay, kita tinggal di rumah, ngedekem di rumah, uzlah. Mulai pagi kan nggak kerja, besok Senin nggak ada yang pada kerja nih, toko pada tutup, pasar pada tutup, lockdown semua deh, semua akses ditutup, tol juga pintu tol ditutup, dibuka kalau kartu, kalau ditempel. Nah, jadi di rumah kita yang dahulunya kita nggak sholat duha, di rumah kita sholat duha. Nah, berapa? 8 rakaat paling banyak. Udah pokoknya TV jangan nyalain dulu, ini mah kadang salah kaprah. Udah mah kita nggak kerja, nggak boleh ngantor, nggak boleh dagang, semua toko semua. Kita tinggal di rumah ngapain? HP, TV, HP, TV, HP, TV. Mana takwanya? Seharusnya musibah ini supaya kita dekat sama Allah. Kita semakin tebal takwa kita. Wudu kita seringin. Munajat kita kepada Allah seringin. TV, HP, TV, HP. Harusnya memang ada himbauan dari pemerintah, matikan TV. Kalau ada himbauan sih dulu ada himbauan antara maghrib sama isya belajar, tapi nggak jalan. Sekarang anak-anak suruh belajar di HP, mana coba lihat? Mana cuma orang tuanya yang ngakal-ngakalin. Sini, lu pegang buku. Cekrek, foto. Betul nggak? Pembodoh itu pembodohan. Kenapa? Karena saya tahu kenapa. Karena ada orang tua yang ngomong kayak begitu. Berarti apa? Pembodohan. Ngajarin anak supaya berbohong sama guru. Lucu, masa zaman kita ini lucu. Masya Allah. Kalau memang tidak diperbolehkan kita sholat di masjid, nggak boleh ada kerumunan, ya kita harus kasih himbauan untuk di rumah ini, jadikan rumah ini adalah masjid. Lucunya apa? Satpol PP keliling, corona, penyakit, jangan dekat. Harusnya juga diumumin tentang agama. Marilah kita bertakwa kepada Allah, jadikan rumah kita adalah tempat ibadah. Sering-seringlah berwudu, sering-seringlah minta ampun sama Allah, perbanyaklah istighfar, jangan sampai kurang dari 1000 kali. Ada nggak kayak begitu? RW, RT, lurah, camat, gubernur, presiden, yang dia tahu virusnya begini, wah ini begini, tingkat kematian udah hampir 25%. Itu yang ditakut-takutin. Iya Pak. Iya memang.
Banyak kok sekarang ini bulan ini. Terus juga memang kita harus adil. Saya sering menyampaikan harus adil. Adilnya apa? Ya. Kalau pemerintah menyiapkan semua anggaran, contoh pemerintah menyiapkan kalau masuk rumah sakit, kalau masuk ke tempat-tempat umum itu ada cuci tangannya, bener nggak? Terus juga ada tembak suhu panasnya kan? Seharusnya di dalam agama juga keagamaan harus ada. Contoh, orang yang mau datang pengajian bulanan di sini harusnya tadi ditembak dulu, cuci tangan. Harus begitu. Harus adil. Harus adil. Nah, ini dia. Makanya ayolah takwa kita bina lagi. Karena kita membina takwa itu kalau bukan di sini di mana? Di rumah. Belum tentu di rumah. Ya, dua pekan ini kita nggak ada yang jamin takwa kita naik, nggak ada yang jamin. Kadang yang dijamin tuh rasa kekhawatiran sama rasa takut doang. Karena media TV tiap hari pagi siang sore malam berita. Lihat aja coba berita setiap berapa menit, tiap berapa jam, tiap 1 jam kasih berita. Apalagi yang saya viralnya ya ini, diberitakan itu. Masya Allah, mana berita tentang takwa, mana berita tentang agama, mana berita tentang Allah, mana berita tentang takutnya kita kepada Allah. Nah, paling kita temukan di waktu kita tidur, jam 2, jam 3 malam, orang yang nggak bangun qiyamul lail. Makanya ini kesempatan kita nih 2 pekan ke depan atau belum tahu tentu waktunya, rumah kita jadikan rumah ini tempat ibadah. Yang dulunya jarang sama istrinya bercengkrama, bercumbu rayu, ini kesempatan kayak pengantin baru lagi, colek dikit bikin anak. Ya. Jadi biar apa? Udahlah urusan dunia kita tinggalin untuk sementara ini. Kerjaan udah kita tinggalin, usaha udah kita tinggalin, dagang udah kita tinggalin, toko udah kita tinggalin. Kita di rumah cuma berdua sama istri kita. Udah ngapain lagi? Bikin anak, bener nggak? Ya, terus berusaha kalau pengantin bikin anaknya sehari 2 kali. Tapi itu penelitiannya Allah udah ketawa. Kemudian nah bikin anak itu tergantung umur sama mindset. Kalau dia masih di bawah 20, di bawah 30, itu kalau pengantin baru biasanya sehari bisa 2 kali. Tergantung umur. Tapi kalau umur udah di atas 30, itu bisa seminggu sekali. Kenapa? Mindsetnya udah berbeda, hasratnya udah berbeda, nafsunya udah berbeda. Umur di atas 40 itu kadang sebulan sekali baru nyuel bininya, kecuali emang udah genit main sama janda mulu. Yang nyawernya doyan. Nah ini bahaya. Nah ini dia, makanya ayo kesempatan kita sama anak, sama orang tua, ya. Insya Allah bakal jamin perekonomian kita, yakin. Yang penting stok udah banyak, singkong udah pada belanja singkong, ya. Di singkong rebus aja udah. Nah, semuanya kan pada kekhawatiran tuh, pada stok makanan, karena besok udah nggak ada lagi toko, pasar udah nggak ada. Semuanya udah tutup, toko-toko tutup, jalanan disemprot-semprotin. Udah, kembali lagi deh, tanam cabe, ya, tanam singkong, makan kita kembali kayak begitu. Ini kesempatan kita. Pada hakikatnya kesempatan supaya kita ini ngebina takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan najat min darar. Udah sampai jam 9. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Ini udah ada pertanyaan aja nih yang masuk. Pertanyaannya, kalau wanita masih menstruasi atau haid, bolehkah keramas? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Nah, mandi boleh,
keramas juga boleh, pakai sabun juga boleh. Yang nggak boleh itu rambutnya jatuh atau terlepas. Makanya orang dulu kalau lagi lagi head, itu kalau nyisir atau nyerit dibundel-bundel, taruh di atas di kertas, bener nggak? Tapi kadang suka kelupaan, ditaruh doang pas mandi, nggak dibawa mandi. Harusnya dibawa mandi. Kenapa? Ini masih kotor. Ustaz, saya kelupaan, udah setahun masih ada di lemari, kok rambut siapa ini? Ya kan? Ya udah niatin. Pas mandi niatin mandiin. Ya emang bener nggak gitu Bu? Ya kalau lagi bener kan dikuntel-kuntel kan namanya rambutnya. Nah pertanyaannya kan keramas boleh nggak? Boleh. Mandi boleh nggak? Boleh. Ya sabun boleh nggak? Boleh. Tapi ya yang nggak boleh itu rambut kita putus atau jatuh, kuku kita putus atau jatuh. Makanya nggak boleh motong kuku selama head. Rambut juga nggak boleh terlepas. Kalau terlepas kita lihat ada rambut kita, kumpulin. Itu maksudnya. Paham? Masukan, Ustaz, tolong kasih masukan bagi yang belum berkeluarga. Apa saja kiat-kiat membangun keluarga sakinah ala Rasulullah dan cara menyiapkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kiat-kiatnya banyak, diantaranya ada kitab yang membahas tentang itu, namanya Qurratul Uyun. Qurratul Uyun bagi orang yang mau menjalin rumah tangga, hatamin dulu kitabnya. Jadi siapa-siapa aja yang mau berumah tangga ngaji khusus sama kita Qurratul Uyun. Nanti niatnya, nanti cari jodohnya siapa, nanti orangnya kayak gimana, karakternya gimana, nanti kalau jodoh udah jadi pengantin baru malam harinya seperti apa, caranya bagaimana, ke kanan apa ke kiri, mau laki, kalau laki ke kanan, kalau perempuan ke kiri. Apa maksudnya? Nah, kita paham kan? Itu ada adanya di Qurratul Uyun. Nanti gayanya juga macam-macam. Ada gaya supaya apa? Gaya supaya dua belah pihak itu sama-sama mendapatkan kenikmatan. Ada caranya. Kan banyak. Orgasmenya gimana, klimaksnya gimana. Oh, panjang lebar. Jadi butuh waktu panjang juga. Jadi jangan kita main gebet orang aja, harus tahu ya. Awalnya kenal perempuan, Ustaz, saya udah ini kayaknya jodoh saya nih, coba lihat. Jadi harus ada orang amanah juga ya. Kalau orang dulu ya masih primbon, masih ada, hitung-hitung nama masih ada, hitung tanggal masih ada ya kan. Misalnya cewek bawa sini, coba lihat, kata mbahnya kan, pura-pura pinter gitu padahal mah kagak ya, cuma ngeliat doang. Kalau orang dulu, orang soleh, orang-orang dulu masih ada ilmunya, orang soleh, jangan sama dia. Kelihatan dari muka doang, tuh lihat jidatnya jenom. Misalnya, ya, ini orang kalau dikasih nasihat sama lu, ntar kalau lu jadi imam tidak ada ngelawan, itu misalnya. Lihat alisnya, kan alis ada yang melengkung begini, ada yang agak lurus gini kan. Lihat tuh karakternya ada keras. Terus lihat bibirnya, bibir sama hidung agak sama kecil, sama rata. Hati-hati sama dia. Terus bibir ada yang keriting, itu kan keriting kan ada kan? Maksudnya tipis gitu bibirnya. Ada yang tebal, ada yang tipis, gitu kan? Hati-hati sama dia. Kan kadang suka orang tua kita atau orang pinter, orang paham, itu jelasin. Itu dagunya, lihat dagunya ada yang lincus, ada yang ini. Itu diajarkan, ada kitabnya di dalam kitab Qurratul Uyun. Kitab-kitab ada lagi kitab Qurratul Uyun. Ada lagi Kasful Ijar. Nah ini lebih serem lagi. Kasful Ijar itu artinya bahasa Indonesianya nyingkap sarung. Sarungnya diangkat. Nah itu nama kita. Itu karangan ulama kita, ulama Indonesia, ulama Jawa. Bahas tentang cara berhubungan. Supaya apa? Supaya jadi anak soleha, itu tujuannya. Makanya kiat-kiatnya banyak. Harus ada kajian khusus. Kalau kita mau buka kajian khusus silahkan. Nanti kembali lagi ke masa lalu gitu. Tapi memang perlu kayak begitu. Supaya apa? Supaya kita ngelihat, ya Allah ternyata anak saya begini gara-gara hubungan saya yang salah. Ya, hubungan gak ada wudhu lagi.
berhubungan nggak pakai mandi wajib, kan udah banyak orang kayak begitu ya Ustaz. Saya nggak tahu kalau misalnya habis berhubungan mandi wajib, ada yang kayak begitu. Karena apa? Karena nggak paham ilmunya, ya. Iya, kiat-kiatnya banyak, ya. Banyak, ada keterangannya, ada pembahasannya. Yang terpenting sekarang ada ngaji, kemudian ada ilmu yang kita dapat, kita amalkan terutama buat diri pribadi. Nanti kalau udah punya istri kita sampaikan, Neng begini begini begini. Tapi harus tahu sikap, harus tahu karakter laki sama perempuan. Perempuan itu 20.000 kata, kalau laki cuma 7.000 kata. Banyakan perempuan. Makanya kalau perempuan lagi ngomong udah diam aja sampai dia selesai, udah habis Neng, tinggal berapa ribu kata baru kita ngomong. Itu harus tahu karakter perempuan kayak begini, laki tuh kayak begini. Perempuan juga harus paham karakter laki-laki. Kalau perempuan misalnya nanya, "Bang, sisir di mana?" Padahal di depan mata dia, nggak tahu di mana. Kita ngeliat kan marah kan, suka begitu kan ya. Itu karakter laki begitu, karena laki itu fokus ke satu titik. Kalau perempuan bisa beberapa titik. Contoh, perempuan mampu masak sambil gendong anak, sambil nyuci, sambil ngepel, sambil ngerapiin kasur, mampu. Tapi coba laki-laki fokus satu doang, ya, satu doang dia. Kadang fokus HP aja. Kopi udah adem, ini kopi kapan bikinnya, ini udah adem aja. Padahal dari tadi. Emang udah ngomong, Masya Allah, ngomong dari tadi sampai adem tuh kopi. Saat Allah akan menjaga kita apabila kita memelihara sholat jamaah isya dan subuh. Apakah itu hanya berlaku jika jamaah di masjid atau berlaku juga pada saat kita jamaah di rumah? Berjamaah, apalagi di saat ini, ya berjamaah di rumah dapat pahala berjamaah, ya, berlaku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi hamparan ini adalah tempat sujud. Dimanapun kamu sujud, maka itu adalah tempat sujud atau masjid. Masjid itu artinya apa sih? Masjid. Sajada yasjudu sajdatan wa huwa sajidun wa dzaka masjidun. Orang yang sujud sajidun, masjidun tempat sujud. Sajada sedang sujud. Sajada sudah sujud. Yasjudu sedang sujud. Usjud sujudlah. Jadi masjid itu tempat sujud. Dimanapun kita sujud itu masjid. Kecuali iktikaf. Walaupun ada pendapat, itu pendapat yang dhaif. Saya mau iktikafnya di rumah. Kenapa? Karena tempat sujud. Iktikaf itu di masjid jame', tempat didirikannya sholat Jumat. Walaupun ada yang berpendapat boleh. Saya ini sejadah saya, tempat sholat saya mau iktikaf di sini, boleh nggak? Boleh, tapi dhaif. Gitu. Jadi pahala jamaah dan manfaat orang yang berjamaah di sholat subuh dan sholat isya, dia tetap mendapatkan pahala walaupun nggak sholatnya di masjid. Karena kaitan pahala berbeda. Sholat berjamaah dapat pahala, sholatnya di masjid dapat pahala. Jadi pahala itu ada kaitan tempat, ada waktu. Tempatnya di mana nih? Misal kita berdoa di sini, ama di makam para wali, berbeda karena tempatnya berbeda. Kita sholat di sini sama sholat di Makkahul Mukarramah atau sholat di Masjid Nabawi itu berbeda pahalanya. Jadi pahala itu, ya, pahala keutamaan itu diukur dari tempat, diukur dari waktu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, untuk seseorang yang sudah berkeluarga, lebih afdal sholat berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Ya, kalau saat ini ya di masjid, kalau memang ada himbauan dari pemerintah dan alasannya ini ikutin pemerintah, kita minta nanti di akhirat pemerintah yang tanggung jawab. Kita nggak sholat di masjid karena siapa? Karena pemerintah, gitu ya. Nanti kita tanya, kita minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita nggak dapat pahala keutamaan di masjid. Ya Rob, ada pemerintah di saat itu memberikan kebijakan ini supaya kita sholat berjamaah di rumah. Ya Allah, kita nggak dapat keutamaan sholat di masjid. Maka nanti Allah yang bakal nanya sama pemerintah, siapa presidennya? Pak Jokowi sini.
dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu memberikan kebijakan kepada rakyatmu, berapa ratus rakyat, berapa ratus juta orang sholat di rumah karena sebab kamu. Gubernur, berapa orang, ratus juta orang sholat di rumah, tidak di masjid karena gara-gara kamu. Kebijakan apa? Begini. Nanti mereka yang akan laporan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahkamah Allah, persidangan Allah lebih besar daripada persidangan sini. Kebijakan Allah lebih besar daripada kebijakan kita. Udah, kita ada imam, ada pemimpin, ada presiden, ada gubernur. Kalau dia suruh, ya udah kita ikutin. Ulil amri ikutin. Masalah nanti kita di hadapan Allah, kita minta kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholat berjamaah para hakikatnya silahkan. Dia tetap mendapatkan berjamaah walaupun cuma satu orang di belakang kita. Dapat berapa? Dapat 27 derajat. Jadi jamaah itu bukan ukurannya penuh masjidnya 5 saf, bukan ukuran. Jamaah itu walaupun satu orang di belakang kita, tetap yang satu makmum, yang satu imam, dia semuanya dua-duanya mendapatkan 27 derajat. Walaupun banyak semasjid penuh full, ukurannya sama semuanya dapat 27 derajat. Ya. Kita berjamaah sama anak sama istri kita, dapat pahala berjamaah. Begitu. Yang membedakan adalah cuma semakin banyak orang maka semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak orang maka semakin cepat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kita kan sering lihat kayak hal baik, sholat terlambat dalam hal sholat fardu. Dia biasanya sendirian. Terus dia minta salah satu santrinya yang udah sholat fardu untuk makmum di belakangnya. Itu sebagai misal kita makmum sama beliau, niat kita itu bagaimana? Terima kasih. Niat kita tetap makmum. Dia hanya cuma nolong aja, minta tolong supaya saya bisa dapat pahala jamaah. Saya menjadi imam, ya tetap kita jadi makmum. Supaya apa? Supaya ikatan imam sama makmum ada. Ketika ada ikatan imam sama makmum, ada yang namanya jamaah. Jadi berharap kepada jamaah itu udah banyak memang para habaib. Memang dahulunya kayak begitu, sampai-sampai Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu berani bayar. Saya berani bayar sama orang yang mau nemenin saya untuk berjamaah. Lalu kan pertanyaannya hukumnya, sholat saya yang mana yang benar? Yang pertama sama imam ini, apa sama yang kedua yang diajak? Padahal saya kan udah sholat zuhur. Saya pertama udah sholat zuhur, kedua saya sholat zuhur lagi. Untuk apa? Untuk nemenin ini. Jadi berjamaah. Ya. Semuanya benar dan tidak ada yang salah. Tidak ada ukuran ini sah, ini enggak sah. Sholat pertama sah, sholat kedua sah, enggak sah misalnya. Enggak ada ukuran. Kenapa? Karena ibadah sholat itu silahkan, mau banyak silahkan. Itu lebih banyak, lebih afdol. Misalnya, Ustaz, misalnya saya mau sholat dohor jadi makmum, tapi niat saya kodok, boleh enggak? Boleh. Harusnya kita niat kodok. Yang imam, bisa Habib ngajak kita makmum, dia jadi imamnya, sholatnya sholat dohornya ada, ya adaan. Kita niatnya apa? Kodokan. Kenapa? Karena kita tadi udah ngelakuin sholat dohor. Gitu maksudnya. Ya. Ada lagi nggak? Bapak, Ibu? Cukup? Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif.
Ya Allah ya Raqib, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah angkat bala dan musibah. Ya Allah angkat bala dan musibah. Ya Allah angkat bala dan penyakit. Ya Allah berikan kami sehat walafiat. Ya Allah berikan kami panjang umur. Ya Allah jaga kami, karena sebaik-baiknya penjagaan adalah Engkau ya Allah ya Hafid ya Hafid ya Hafid. Jaga keluarga kami ya Allah, jaga anak dan istri kami ya Allah, jaga saudara kami ya Allah, jaga orang tua kami ya Allah, jaga tetangga kami ya Allah, jaga muslimin wal muslimat ya Allah di negeri kami dan di negeri-negeri yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman, karena sebaik-baiknya penjagaan adalah Engkau ya Allah. Engkau yang memberikan dan Engkau pun yang akan mengangkat. Engkau yang memberikan penyakit dan Engkau pun yang akan menyangkat penyakit ini ya Allah. Angkat bala dan musibah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah. Di bulan Rajab ini ya Allah, kami selalu melakukan maksiat dan dosa kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami ingin masuk ke bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Jadikan hati kami selalu rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin masuk ke bulan Ramadan sehingga kami bisa beribadah, bersolat, tilawatil Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Latif lam yazal lutufina bima nazal innak latiful lam tazal. Ya Latif lam yazal lutufina bima nazal innak latiful lam tazal lutufina wal muslimin. Ya Allah ya Latif lam yazal lutufina bima nazal innak latiful lam tazal lutufina wal muslimin. Ya Latif lam yazal lutufina bima nazal innak latiful lam tazal lutufina wal muslimin. Ya Latif lam yazal lutufina bima nazal innak latiful lam tazal lutufina wal muslimin. Ya Latif lam yazal bima nazal innak latiful lam tazal lutufina wal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.